Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nazira Mahdi dengan nomor mahasiswa 200311101039 semester 5 Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Walmi Rahayu SHMHum, CMC. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Jadi saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Perlindungan Konsumen di bidang transportasi publik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mencakupi pengguna barang dan atau jasa untuk keperluan makhluk lainnya. Dalam hal ini mengandung maksud bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen yang bukan manusia atau tumbuh-tumbuhan dan hewan. Konsumen diartikan yang luas seperti ini sangatlah tepat untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen, tidak terkecuali dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pegang pada rumusan pengertian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lalu dikaitkan dengan pasal 45 yang mengatur perihal gugatan ganti rugi dari konsumen untuk pelaku usaha, sehingga keluarganya, orang lain dan makhluk hidup lainnya tidak bisa menuntut ganti kerugian, sebab mereka bukan termasuk. Tetapi yang dialami oleh mereka dapat menjadi tuntutan ganti kerugian. Jadi, jika badan hukum, keluarga dan orang lain diberikan hak untuk mengajukan ganti kerugian, sehingga rumusan yang tepat pada konsumen diartikan seharusnya ditentukan bahwa konsumen ialah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memakai barang dan atau jasa yang bersumber dari pelaku usaha dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Peran pengangkutan mempunyai sifat mutlak karena tanpa adanya pengangkutan, perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Sebab barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen atau pabrik-pabrik atau pelaku usaha tidak sampai di tangan pedagang atau pengusaha. Hanya dengan jalan pengangkutan itu, pengusaha atau pedagang mendapatkan barang-barang dari pelaku usaha atau perusahaan atau pabrik-pabrik. Termasuk konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Ada beberapa faktor kerugian bagi penumpang jasa transportasi publik, dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pengemudi itu sendiri menjadi penyebab utama yang dapat membahayakan konsumen, seperti yaitu yang pertama yaitu pengemudi dalam keadaan lelah atau sakit karena pengemudi itu sendiri tidak memperhatikan kondisi fisik atau selalu bekerja secara terus-menerus. Yang kedua yaitu pengemudi melanggar larangan rambu lalu lintas yang mengatur tentang kecepatan maksimum dan kendaraan yang lewat di jalan itu, sehingga akibatnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada orang atau barang yang diangkutnya. Yang kedua yaitu faktor kondisi mobil sebagai alat pengangkut wajib uji layak jalan, artinya bahwa kendaraan tersebut sebelumnya dioperasikan harus diuji dulu oleh instansi teknis yang berwenang. Pengujian tersebut ada 2 tahap, yaitu yang pertama, uji pertama yang artinya pengujian yang dilakukan pada waktu kendaraan setelah proses perakitan di pabrik pembuatan mobil selesai. Yang kedua, uji berkala. Diperlakukan antara lain uji paling lama 6 bulan sekali, uji karena kecelakaan, uji karena adanya pelanggaran misalnya bongkar yang kapasitasnya melebihi batas, numpang uji, dan uji mutasi artinya kendaraan yang berasal dari luar kota misalnya Bali kemudian dibawa ke daerah lain. Yang ketiga yaitu faktor jalan raya bisa juga menimbulkan kerugian bagi konsumen penumpang jasa angkutan darat karena faktor jalan raya tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab jalan raya merupakan tempat beroperasinya kendaraan pengangkut sebagai tersebut juga diharapkan mempunyai kondisi yang baik bila ditinjau dari sudut pandang keamanan dan keselamatan yang lewat di atasnya. Pengangkut berkewajiban penuh memenuhi semua perihal ganti rugi yang muncul akibat kesalahan dari jasa angkutan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Dalam keadaan seperti itu juga pada pengangkutan barang. Pengangkut berkewajiban penuh perihal ganti rugi yang muncul akibat dari kelalaian yang dapat menyebabkan kerusakan pada barang yang dikirim oleh konsumen yang terjadi di dalam proses angkutan sampai pembongkaran angkutan di tempat tujuan.
kecuali jika adanya perjanjian lain. Akan tetapi, pertanggungjawaban pengangkut sangat dibatasi oleh Undang-Undang Pengangkutan karena yang menentukan bahwa pengangkut dapat bertanggung jawab penuh kepada seluruh akibat yang muncul karena kesalahan pengangkut. Namun demikian, berhubungan dengan kerugian yang muncul akibat suasana yang memaksa, lecet pada penumpang atau barang, kekeliruan penumpang atau pengirim. Pengangkutan yang pada umumnya ialah perpindahan tempat, baik dalam berkenaan barang serta orang, sebab perpindahan itu sangat mutlak dan perlu untuk memperoleh dan meningkatkan manfaat dan meningkatkan efisiensi. Dan rangkaian dari pengangkutan itu adalah pergerakan dari tempat awal aktivitas angkutan itu dimulai ke tempat tujuan sampai di tempat yang dituju, maka angkutan itu akan berakhir. Pertanggungjawaban pengangkutan sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pelaku usaha sudah semestinya memenuhi ganti rugi atas biaya yang disebabkan oleh pengangkut, kerugian yang diderita oleh konsumen dan bunga yang layak diterima oleh konsumen apabila pengangkut tidak dapat memenuhi apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau tidak dapat menjaga selayaknya untuk menyelamatkan barang muatan. Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian yang terjadi antara pengangkut beserta pengirim, di mana pihak pengangkut mengaitkan dirinya untuk melaksanakan angkutan barang dan atau orang dari satu tempat asal ke tempat yang dituju dengan selamat. Istilah perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen terdapat aspek hukum secara umum di mana dikenal ada empat hak-hak atau kewenangan dasar konsumen, yaitu yang pertama, kewenangan konsumen untuk mendapatkan ketentraman. Yang kedua, kewenangan konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan. Yang ketiga, kewenangan konsumen untuk menentukan pilihan. Yang keempat, kewenangan konsumen untuk didengar. Juga berkenaan dengan kewajiban sebagai konsumen, yaitu memahami dan memperhatikan dan mengerti setiap isyarat dan atau tahap kegiatan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa demi keselamatan dan keamanan setiap konsumen, bersikap baik kepada pihak pengangkut dalam melaksanakan transaksi barang dan atau jasa, memenuhi tarif sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya, menyertai segala proses usaha pada penyelesaian hukum secara patut. Kewajiban pengangkut sebagai penyelenggara jasa. Yang pertama, yaitu pengangkut diwajibkan untuk menjaga seluruh keamanan dan keselamatan penumpang atau barang dari saat naik sampai turun dari transportasi yang digunakan. Yang kedua, bila mengakibatkan cedera ringan sampai dengan meninggal, sehingga pihak pengangkut wajib mengganti rugi yang timbul sebabnya diderita oleh keluarga atau anak-anak yang ditinggalkan oleh penumpang itu. Yang ketiga, jika penumpang itu sendiri diangkut yang atas dasar dari perjanjian dengan pihak yang ketiga, pengangkut diwajibkan baik terhadap pihak ketiga serta dengan penumpang dan ahli warisnya dengan mengindahkan alinea-alinea yang lain di dalamnya. Yang keempat, yaitu pengangkut berkewajiban penuh atas perlakuan orang-orang yang dipekerjakannya dan barang-barang yang dipakai di dalam jasa pengangkutan itu. Yang kelima, pengangkut berkewajiban penuh atas perihal rugi yang muncul akibat keterlambatan proses pengangkutan, terkecuali pengangkut dapat memperlihatkan bukti bahwa keterlambatan tersebut dapat dicegah dan dihindari olehnya. Yang keenam, yaitu jika situasi yang sedang berlaku setempat tidak dapat mencapai tempat yang dituju dalam waktu yang sudah ditentukan dengan seksama, maka pengangkut bertanggung jawab mengantarkan penumpang ke tempat yang dituju yang sudah ditentukan dengan transportasi lain atas biayanya sendiri. Hak pengangkut sebagai penyelenggara jasa tidak disebutkan secara jelas dalam KUH Dagang. Apapun yang jadi hak pengangkut dalam pengangkutan orang, secara implisit hak-hak pengangkut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mendapat bayaran ongkos dari konsumen. Yang kedua, yaitu mengatur penumpang dalam menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. Yang ketiga, yaitu menunggu penumpang di pangkalan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah penumpang berhak mendapatkan keselamatan dan keamanan selama dalam memakai alat transportasi umum.
maka pelaku usaha transportasi umum berkewajiban atas kerugian yang timbul yang disebabkan oleh orang yang dipekerjakannya dalam aktivitas pengangkutan, termasuk perihal ganti rugi atas cedera ringan sampai dengan kematian, yang karenanya diderita oleh keluarga yang ditinggalkan, kecuali adanya peristiwa yang tidak dapat dihindari dan dicegah karena kesalahan penumpang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan rasa aman dan nyaman atas keselamatan dan keamanan konsumen itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.